Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Sebelum kita lanjut ke materi, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kalian untuk berdoa dari tempat kalian masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang lebih dikenal dengan P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan ataupun penyakit mendadak dengan cepat dan tepat. Digarisbawahi cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. P3K yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan pertama yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. P3K diberikan untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, kemudian mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Itu tadi merupakan pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pertolongan terhadap korban serta beberapa peralatan yang diperlukan terhadap korban, namun tidak semua ada. Akan tetapi kita dituntut kreatif dan mampu menguasai setiap keadaan. Di antaranya yang pertama yaitu pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Yang pertama yaitu pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Yang pertama pastikan sebelum menolong korban, pastikan kalian atau penolong itu memperhatikan keamanan, keselamatan diri kalian sendiri. Karena apa? Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang. Bila kita menjumpai suatu kecelakaan, sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Misalnya, kita menemukan korban kecelakaan di tengah jalan. Kita amati dulu situasi dan kondisi jalannya. Apakah banyak lalu lintas kendaraan, sepeda motor, mobil, atau yang lain sebagainya. Ketika kita menjumpai kecelakaan di tengah jalan, kita langsung menolong tanpa memperhatikan suatu situasi dan kondisi tempat kejadian. Itu dapat berakibat fatal bagi diri Anda sendiri, diri kalian sendiri yang sebagai penolong. Kemudian yang poin kedua yaitu pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Digarisbawahi cepat, mudah, dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan. Pergunakanlah sumber daya yang ada, baik alat, manusia, maupun sarana pendukung lainnya. Bila kalian bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota bila itu sempat dilakukan. Kemudian yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah kalian lakukan. Misalnya mencatat identitas korban, tempat, waktu kejadian, dan sebagainya. Catatannya ini berguna bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain, yaitu untuk mempermudah. Kalian mencatat korbannya, tempatnya, waktu kejadiannya seperti apa. Kalau kalian melihat langsung kejadiannya seperti apa, bisa kalian ceritakan nanti ke pihak terkait. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistematika pertolongan pertama. Kalian bisa lihat di slide. Ada 7 sistematika pertolongan pertama pada korban kecelakaannya pada umumnya. Yaitu yang pertama,
Jangan panik, ya. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal yang melibatkan banyak orang, banyak korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu, dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tapi masih mungkin untuk ditolong, ya. Itu. Kemudian yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya, ya. Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungan lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya, ya. Kerugian bila dilakukan secara tergesa-gesa yang dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban, bahkan kalian sebagai penolong. Kemudian yang ketiga, perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Ini yang penting. Yang pertama perlu kalian perhatikan yaitu pernafasan, kemudian denyut jantung korban. Bila pernapasan penderitaan berhenti, segera kerjakan pernapasan buat bantuan bila memungkinkan, ya, dengan catatan bila memungkinkan. Kemudian sistematika pertolongan pertama yang keempat yaitu pendarahan. Nah, perhatikan, pendarahan yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit, ya. Jadi kalau seseorang korban mengalami pendarahan, darahnya keluar dari tubuhnya dengan jumlah yang intensitas yang banyak, itu dapat membahayakan kondisi korban hanya dalam waktu 3-5 menit. Makanya itu dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih atau tekan tempat pendarahan dengan kuat-kuat, kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang atau apapun agar sapu tangan dapat menekan luka-luka, ya. Kalau lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi daripada bagian tubuh supaya darah tidak mengalir deras, ya. Kemudian yang kelima yaitu perhatikan tanda-tanda syok. Nah, ini yang pertama kalian lakukan yaitu korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain, ya. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan, telungkupkan dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan tersedak muntahan, darah, atau air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan penderita sesak nafas tapi masih sadar, letakkan dalam posisi setengah duduk. Kemudian yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru, ya. Ingat, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cederanya. Kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan korban, bagi korban dibiarkan tempat tersebut, misalnya, ya, di tengah kerumunan atau situasi kondisi yang ramai yang dapat membahayakan korban sendiri. Kemudian apabila korban tidak diusung, ya, dipindahkan, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah dibidai, ya. Jadi jangan asal memindahkan, ya. Dalam mengusung korban, usahakanlah secara hati-hati dan pahami kondisi korban. Nah, kemudian poin yang ketujuh yaitu, ya, mentransportasikan korban ke tempat pengobatan. Nah, misalnya kalian menolong korban, kemudian bisa meminta bantuan orang lain untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Misalnya memberhentikan mobil supaya untuk menumpang korban sampai ke rumah sakit terdekat. Nah, itu merupakan 7 teori sistematika pertolongan pertama. Memang tidak mudah dalam melakukan hal ini. Perlu ketenangan, keahlian khusus, dan
keterampilan yang memadai untuk menolong korban, karena ini hubungannya dengan nyawa seseorang. Oke, setelah tadi kalian mendapatkan penjelasan tentang sistematika bagaimana cara pertolongan pertama dilakukan, sekarang saya akan membagikan contoh sistematis pertolongan pertama berdasarkan kepada prinsip DRCAB. Apa itu DRCAB? Itu merupakan singkatan, yaitu D, danger atau bahaya, yaitu pastikan keadaan aman untuk menolong korban. Ya, pastikan keadaan aman untuk menolong korban. Sebelum menolong korban, sebaiknya kalian pastikan bahwa kondisi benar-benar aman bagi Anda sendiri, kalian sendiri sebagai penolong, orang-orang di sekitar lokasi kejadian, dan korban itu sendiri. Periksalah segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan. Gunakan pelindung diri yang ada, seperti sarung tangan atau masker darurat untuk mencegah faktor resiko infeksi menular. Jangan mengambil resiko untuk menjadi korban berikutnya, ya. Jadi kalian juga perlu mawas diri, ya, menjaga diri kalian sendiri dulu sebelum menolong korban. Kemudian R, respons atau respon, ya. Pastikan kondisi kesadaran korban. Nah, itu respon korban. Periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal, atau bersuara yang agak keras di dekat telinga korban. Kalau korbannya perempuan, kalian panggil saja Mbak, atau korbannya laki-laki Mas, ya. Kalau kalian tidak kenal atau tahu namanya, ya. Jika tidak ada respon, tepuk pundak korban perlahan namun tegas, ya. Perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri, misalnya mencubit, nah, bagian telinga korban misalnya. Jika korban masih tidak ada respon, segera panggil bantuan medis dan lakukan tahap selanjutnya, karena kalian masih mempunyai waktu untuk menunggu bantuan medis datang. Itu R tadi, ya, respon. Yang pertama apa? D, danger, bahaya. R, respon. Kemudian CAB, C yaitu compression, ya, atau tekanan pada dada. Nah, ini tekanan pada dada. Setelah memastikan korban tidak memberikan respon dan sudah memanggil bantuan medis, lakukan kompresi dada yang biasanya dikenal dengan RJP atau resusitasi jantung paru-paru, atau disebut lain CPR, yaitu cardiopulmonary resuscitation, ya. Melakukan RJP yang benar adalah dengan meletakkan korban pada permukaan datar dan keras, ya. Langkah-langkah dalam melakukan RJP pada korban dewasa. Nah, ini jadi berbeda antara misalnya korban anak-anak, korban dewasa itu juga penanganannya berbeda. Secara teoritis melakukan RJP adalah sebagai berikut, yaitu berlutut di samping korban. Kemudian tentukan posisi kompresi dada dengan menemukan titik tengah pertemuan tulang iga pada korban. Setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan Anda pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. Posisikan tangan Anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi, ya. Ini kompresi seperti ini, ya. Ini seperti ini. Posisikan tegak lurus seperti ini, ya, tidak ditekuk. Kemudian berikan 30 kali kompresi dada. Lakukan dengan cepat dan pertahankan kecepatannya konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu berikan kompresi dengan kedalaman 2 inci 5 cm. Nah, ini seperti di video. Nah, ya. Kemudian yang keempat yaitu airway atau jalan nafas. Setelah melakukan kompresi, buka jalan nafas korban dengan metode head tilt chin lift, ya. Jadi dagunya dinaikkan, kemudian dibuka mulutnya, atau
renggangkan pakaiannya jika menggunakan pakaian yang dapat menghambat atau apapun yang dapat mengganggu jalur nafasnya, ya. Tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik. Nah, ini lidah yang tertarik masuk ke dalam bisa menghambat proses pernapasan korban. Kemudian cara melakukannya metode head, tilt, chin, lift, yaitu letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. Nah, itu seperti yang disaksikan di video. Nah, kemudian yang terakhir yaitu breathing atau bernafas. Setelah jalan nafas terbuka, lanjutkan dengan pemberian 2 kali nafas bantuan dari mulut ke mulut dan perhatikan membusungnya dada korban untuk memastikan volume ideal. Ya, pastikan jalan nafas korban masih dalam posisi terbuka dengan metode head, tilt, chin, lift sebelumnya itu. Kemudian tekan hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor melalui hidung. Ambil nafas dengan normal lalu tempelkan mulut serapat mungkin pada korban dan tiupkan nafas Anda melalui mulut. Nah, itu tadi metode CDR-CAB, yaitu danger, response, compression, kemudian airway, breathing, ya. Bahaya, respons, tekanan pada dada, kemudian jalan nafas dan pernapasan. Kemudian satu hal yang penting lagi saya tambahkan yaitu prioritas pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu pada korban henti nafas, kemudian yang kedua henti jantung. Jadi prioritas P3K pada kecelakaan yaitu tentukan pada korban yang pertama yaitu henti nafas dulu, ya, kemudian henti jantung. Oke, kemudian saya tambahkan tindakan penolong selama melakukan pertolongan pertama harus memperhatikan hal-hal berikut pula, yaitu yang pertama hindari memindahkan korban. Tadi sudah saya ulang, yaitu memindahkan korban adalah hal yang sangat berbahaya jika tidak menguasai dengan baik teknik cara memindahkan korban, ya. Jadi memindahkan korban perlu keterampilan yang khusus, ya. Kemudian jangan pernah ragu. Nah, ini dalam pengen ragu. Lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan penuh keyakinan dan tiada ragu secara cepat dan tepat. Prinsipnya itu cepat dan tepat. Karena keraguan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama akan bisa membuat tidak maksimal dalam melakukan pertolongan. Ya, itu 2 hal yang perlu dipahami. Kemudian hindari kecelakaan selanjutnya, ya. Pastikan seperti tadi posisi aman, ya, tidak malah menjadi korban selanjutnya, tidak malah menjadikan kecelakaan selanjutnya. Nah, itu harus dipastikan 3 hal tersebut sebagai tambahan. Sekarang kita masuk ke kasus-kasus dan penanganan kecelakaan yang mungkin sering kalian temui atau mungkin sering terjadi di dalam kehidupan, dalam beraktivitas di alam terbuka maupun di tempat-tempat yang berbahaya misalnya. Yang pertama itu pingsan. Nah, ini biasanya sering kalian temukan, ya, korban pingsan atau kehilangan sadar. Pingsan itu apa? Ya, atau kolaps, yaitu hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan O2, oksigen. Lapar juga bisa. Terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kemudian dehidrasi, yaitu apa? Kekurangan cairan tubuh. Kemudian hipoglikemia, kemudian anemia. Gejalanya biasanya menguap berlebihan, tidak merespon beberapa menit, denyut nadi, kemudian perasaan limbung, kemudian pandangan berkunang-kunang,
telinga berdenging, nafas tidak teratur, muka pucat, lemas, keringat dingin lambat. Nah, itu gejala-gejala pingsan yang disebabkan tadi, yaitu kekurangan O2 atau oksigen, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kemudian penanganannya, ini biasanya kalian mungkin menemukan pada saat upacara, misalnya ya, teman kalian. Baringkan korban dalam posisi terlentang, ya, jangan terlungkup, terlentang. Kemudian tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung. Kemudian longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat pernafasan. Nah, jadi jalur nafas harus diutamakan. Beri udara segar, periksa kemungkinan cedera lain, selimuti korban, dan korban diistirahatkan beberapa saat. Bila tak segera sadar, periksa nafas, yang pertama nafas dan nadi. Posisi stabil, kemudian rujuk ke instansi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu dehidrasi atau kekurangan cairan. Ini juga cukup berbahaya, kekurangan cairan ini. Yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Hal ini terjadi apabila cairan yang dikeluarkan tubuh melebihi cairan yang masuk. Ya, keluarnya cairan ini biasanya disertai dengan elektrolit. Ya. Dehidrasi disebabkan karena kurang minum biasanya dan disertai kehilangan cairan banyak atau keluar keringat banyak karena udara terlalu panas atau aktivitas yang terlalu berlebihan. Ya. Kemudian gejala dan tanda dehidrasi, ada dehidrasi ringan sampai dehidrasi berat. Ya, kalau dehidrasi ringan, defisit cairan 5%. Ya, kalau sedang 5 sampai 10%. Kalau berat, kehilangan lebih cairan atau defisit cairan lebih dari 10%. Dari apa? Dari berat badan. Ya. Misalnya berat badan kalian 50 ya 10%, 5 sampai 10% dari berat badan kalian. Kemudian dehidrasi ringan, nah, penderita merasa haus. Nah, itu kalau sudah haus itu tandanya sudah dehidrasi ringan. Jadi kalau kalian minum, jangan menunggu sampai haus. Kalau kalian menunggu sampai haus, berarti kalian itu sudah mengalami yang namanya dehidrasi ringan. Kemudian denyut nadi lebih dari 90 kali per menit. Denyut nadi normal biasanya 60 kali per menit, ya ini 90 kali per menit. Dehidrasi sedang itu nadi lebih dari 90 kali per menit sama. Nadi lemah sangat haus. Nah, kalau yang ringan tadi haus, ini sangat haus. Kemudian dehidrasi berat. Nah, ini yang cukup membahayakan yaitu hipotensi atau hipotensi, kemudian mata cekung, nadi sangat lemah sampai tak terasa kejang-kejang. Nah, ini bisa menyebabkan kejang-kejang kalau sudah menderita dehidrasi berat. Kemudian penanganannya bagaimana? Yaitu mengganti cairan yang hilang dan mengatasi syok, mengganti elektrolit yang lemah. Elektrolit yang lemah. Mengenal dan mengatasi komplikasi yang ada, memberantas penyebabnya, dan nih yang paling penting, rutinlah minum, jangan tunggu haus seperti sudah yang tadi saya beritahu ya. Jangan minum menunggu sampai haus, minum sebelum haus. Kalau haus itu tandanya kalian sudah mengalami dehidrasi ringan. Kemudian histeria, yaitu sikap berlebih-lebihan yang dibuat-buat, berteriak, berguling-guling oleh korban secara kejiwaan. Ya, secara kejiwaan itu mencari perhatian. Gejalanya seolah-olah hilang kesadaran, sikapnya berlebihan, tidak dapat bergerak atau berjalan tanpa sebab yang jelas. Ini penanganannya, pertama tenangkan korban karena dia histeria, kejiwaannya labil. Kemudian pisahkan dari keramaian, letakkan di tempat yang tenang dan awasi selalu. Jangan sampai dia melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu mimisan. Nah, mimisan. Kalian mungkin sering ya menjumpai orang-orang yang mimisan, yaitu pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung
karena suhu ekstrim. Bisa disebabkan juga karena suhu ekstrim. Terlalu panas, terlalu dingin, kemudian kelelahan dan terjadi benturan. Gejalanya yang paling sering umum terlihat yaitu dari lubang hidung keluar darah dan terasa nyeri. Penanganannya, bawa korban ke tempat sejuk dan nyaman, tenangkan korban. Korban diminta menunduk sambil menekan caping hidung. Ya, nunduk dan tekan caping hidung. Jangan malah mendongak. Ya, kalau mendongak itu bahaya, bisa menyebabkan korban tersedak. Diminta bernafas lewat mulut, kemudian bersihkan hidung luar dari darah. Ya. Jika masih terjadi, lakukan tindakan pertolongan pertama atau panggil pihak yang lebih ahli. Oke, itu tadi materi kita tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang kalian diskusikan jika misalnya ini ada suatu kasus, jika kalian menemukan teman kalian di sekolah pada saat jam istirahat, kalian menemukan teman kalian di sekolah jatuh di kamar mandi. Nah, sebagai seorang teman, kalian melihat teman kalian jatuh di kamar mandi dan hanya ada kalian sendiri dan teman kalian dan korban atau teman kalian yang jatuh terpeleset di kamar mandi. Pada saat itu istirahat, ya. Kemudian Bapak Ibu guru masih ada rapat di ruang guru, ya. Kalian tahu jarak ruang guru dan kamar mandi belakang itu agak jauh, ya. Jadi bagaimana kalian harus melakukan pertolongan? Coba jelaskan nanti di kolom komentar. Dapat juga kalian diskusikan, saling berbalas komen di kolom komentar nanti bagaimana penanganan yang tepat jika kalian menemukan kondisi seperti itu. Ya. Dia terpeleset dan tidak bisa berjalan. Ya. Bagaimana kalian sebagai penolong melakukan pertolongan pertama pada si korban ini? Coba nanti dijelaskan di kolom komentar dan saling berdiskusi. Oke, mungkin itu saja materi dari saya tentang P3K. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar maupun nanti bisa lewat WA pribadi saya. Baik, itu saja. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap jaga kondisi. Salam sehat.